lebih cepat kelelahan. Apalagi blast beat kan kalau selagu 2 lagu mungkin masih pada tahan. Gimana kalau mainin 6 lagu dan semua death metal gitu? Nah itu kan jadi masalah. Yang jadi kayak utama nggak pernah dicoba. Kayak cari pasangan sama nggak sih? Iya. Beda. Kalau cari pasangan kan ada dicoba. Iya, maksudnya dicoba dipasangin dulu kan. Oh iya, pacarin mungkin. Iya. Oke, balik lagi di channel Drum Addict Official bersama saya John dan Erwin. Ukurannya beda panjangnya itu kalau dilihat di ujung. Nah, ya sekitar setengah. iya betul, setengah sentian lah ya. Senti lah. Setengah sentian. Nah, pengaruh panjang Setengah senti itu apa? yang Maksudnya bukan pengaruh panjang stick itu apa sih sebetulnya? Kan ada beberapa drummer misal yang suka stick panjang. Bener. Apa sih salah satunya jangkauannya biar reach benar jangkauan. reach-nya biar lebih jauh. Benar. Terus kan misal ada pemain punk gitu yang posisi sticknya itu ya apa ya, ada jarak di sini itu lebih panjang gitu. Bisa kayak gini gitu kan ya. Jadi ketika dia posisinya seperti ini, jangkauan ini kan pendek tuh. Nah, Ya, ketika sticknya benar. panjang pun jangkauannya akan semakin panjang gitu kan. Benar. Nah, sebetulnya apa pengaruh panjang stick itu selain untuk jangkauan? Oke. Nomor satu dia bisa geser fulcrum ke depan. Fulcrum itu adalah titik pantul ya. Oke. Lalu titik pantul di mana umumnya stick itu punya satu titik pantul. Umumnya. Titik pantul itu adalah titik di mana kalau pertemuan antara jempol dan jari telunjuk. Kalau anak-anak marching band pada tahu. Fulcrum. Nah, stick yang panjang akan membuat kita tuh bisa ngegeser fulcrum kita ke depan. Yang tadi bisa disisain banyak tuh. Oke. Kita bisa ngegeser stick ke depan sehingga kan ada kecenderungan orang tuh kalau main drum kenapa ya kok Bahkan ada yang sampai di sini. kok makin ke belakang kayak makin ke ujung. Itu kan jadi nggak nyaman tuh kalau udah nyampe ujung gitu. Nah, stick panjang akan mengakomodir kebutuhan kita supaya nggak terlalu ke ujung mainnya. Jadi bisa fulcrumnya bisa geser ke depan. Tapi ini plus minus sih. Jadi prioritas kita apa? Kalau reach ya udah pasti sticknya panjang. Terus kalau misalnya kita pengen ada throw itu istilah apa ya? Ke depan tuh lebih apa ya? Lebih kayak ada kita nggak berat ke depan gitu. kayak ada sesuatu extension di depan kita tuh, di depan sticknya gitu. Nah itu bisa lewat stick yang lebih panjang. Bahkan perbedaan setengah senti itu sangat berpengaruh. Setengah senti. Bahkan setengah senti. Setengah senti. Kalau saya sih biasanya ngikunya per setengah senti, 1 senti, 1,5 gitu. Itu sangat berpengaruh. Gitu. Oke, jadi selain tadi reach-nya, terus apa tadi? Fulcrumnya bisa geser ke depan sehingga kita nggak terlalu ke belakang. Karena ada beberapa drummer yang ya mungkin ketidaksengajaan atau mungkin kebiasaan, tapi ada yang ketidaksengajaan itu yang kasihan, jadi dia kepaksa ke belakang. Ya ada kan yang di sini main. Oh iya ada yang sengaja memang Ada di di sini. sini, kan? Ada, benar. Ada yang di sini, benar. Ada, betul. Cuma kalau itu ketidaksengajaan, berarti sayang dong. Kalau Ya, stick ya. segitu nggak cocok buat dia. Harus pakai yang lebih panjang supaya jangan mundur terus ke belakang. Intinya gitu. Karena fulcrumnya nanti hilang. Nggak akan maksimal. Kayak misalnya gini, saya fulcrumnya titik pantul di sini tuh saya mundurin ke belakang. Nggak maksimal. Nggak maksimal. Saya majuin ke depan, sama. Nggak akan maksimal juga. Harus di titik tertentu. Nah kalau panjang berarti kan fulcrumnya bisa maju. Bisa berubah-ubah. Ya, pindah, bisa gitu ya. maju ke depan. Bisa
saya majuin lagi agak enak. Kalau dipanjangin, majuin lagi masih bisa. Jadi gitu sih, itu kembali. Pengaruh nggak sih ketika misal fulcrumnya ini anggaplah di sini kita majuin, apa permainan kita jadi tambah cepat atau tambah pelan? Tambah pelan ya. Sebenarnya technically itu fungsi majuin fulcrum ke depan adalah untuk mereduksi volume. Nah ini ilmu nih. Tadi udah dibahas kan ini si sticknya desainnya macam-macam ya, dari panjangnya, besar kecil tip, terus diameter pegangannya. Nah ada juga tadi di luar itu, di luar si sticknya, teknik kita yang tadi ditanya, apakah kalau dimajuin efeknya apa? Ya. Itu masuk ke teknik playernya. Kalau tekniknya itu adalah dengan dimajukan volume lebih rendah. Contoh ya, saya majuin, maju lagi, itu logikanya kayak gitu. Jadi kalau yang udah terbiasa dengan menggeser fulcrum, di mana orang tidak terbiasa sebenarnya menggeser fulcrum ini, ya pasti kagok, karena nggak biasa. Gitu sih. Ada beberapa drummer yang fulcrumnya selalu pindah-pindah ya. Contohnya Mike Mancini dan Datar. Karena sticknya juga didesain rumit. Sticknya Mike Mancini itu bahkan terlalu rumit ya. Jadi dia bisa geser lepas juga, saking rumitnya udah bisa. Mungkin itu ya. Mungkin ini karena udah kalau sih kayak imajinasi simpangnya dia ketika ngelihat drum udah bisa. Kayak duk-tak. Tapi ada juga yang main orang di tengah kayak gini ya. Kayak misal orang yang ngandelin misal Travis lah, atau kalau Kang Eno bisa, Kang Iqmal itu kalau nggak salah mainnya apa ya? Ya agak ngandelin ini nih apa? Kalau kenapa dimajuin stick itu, makin maju kan makin ringan sebenarnya beban di depan. Kayaknya dia mau powernya tetap sama, soundnya tetap sama, bukan power, soundnya tetap sama, tapi beban di atas pergelangan tangan ini lebih di punggung tangan daerah sini, di arm ini lebih ringan. Kalau makin mundur kan lebih capek, suara yang dihasilkan stabil walaupun kencang gitu ya. Bisa jadi dia tekniknya nggak mau pakai finger teknik, tapi mau murni pakai wrist teknik. Jadi dia ya majuin aja fulcrumnya. Yang suka main punk atau yang pengen bunyinya kenceng dan stabil, konstan stabil, tapi dia belum bisa atau nggak mau pakai finger teknik, ya pakainya gitu wrist. Masih ada lagi nih sebenarnya. Ada lagi? Banyak. 2 lagi. Oke. 1 taper. Berarti udah poin berapa ya? Taper ini standar, ada yang apa? Kita 5 cm. Pakainya short, medium, sama long kali gitu ya. Oke, short itu 3 kali ya. Short 3 cm, medium 5, yang panjang itu sekitar 7 misalnya. Apa juga pengaruh taper ini yang pendek, panjang, dan sedang? Ya, nomor 1, taper makin pendek itu sebenarnya makin berat ke depan si sticknya. Oke. Yang kedua, bouncing kita kalau yang udah terbiasa pakai finger teknik akan bermasalah. Maksudnya kebiasa taper yang panjang kemudian dipendekin, memang power jadi naik karena kan beratnya makin ke depan. Ya. Tapi kelemahannya adalah dia nggak akan bisa artikulasinya nggak akan bisa sebagus kalau dia cepat ini. Betul, kecuali dia nggak pakai teknik yang ini. Jadi teknik yang tadi. Nah, kecuali dia hanya begini saja. Tinggal ya main di sini aja, pegangannya mau di mana. Ini mempengaruhi power juga sih. Kalau memang orang itu senang power, pasti dia mainin
ya tadi selain ukuran pegangan, ukuran tip, diameternya juga panjangnya taper ini dimainin juga. Itu untuk taper 3 cm tadi ya. Ya, untuk semakin makin pendek dia makin apa ya, makin berat ke depan. enggak mantul, dia makin kurang pantulan. Karena makin berat jari kita untuk teknik penjarian. Iya, reboundnya Iya, semakin betul, sedikit, reboundnya. terus semakin berat ke depan. Ya, reboundnya enggak, momentum reboundnya enggak besar gitu. Rebound bola basket yang makin pendek lah reboundnya. Ya. Kayak gitu sih. Itu kalau taper. Nah, kalau kepanjangan nih, apa efeknya? Kalau di atas 7 cm misalnya, Over rebound. nah itu nanti jadinya powernya hilang. Power yang kita pengen, misalnya kita udah ideal nih power segini, wah udah keren. Tapi pengen teknik yang lebih ringan. Emang jadinya lebih ringan, tapi begitu stroke normal, stick itu jadi melemah powernya. Jadi kita harus recalculate lagi semua dan jadi rumit. Kan kalau kayak gitu ya pengeluaran lagi. Sticknya bisa main. Oke. Yang terakhir nih, Nah, itu ada butt. belum yang terakhir. Masih ada finishing. Oh iya. Iya. Finishing terakhir kalau gitu ya. Finishing Di terakhir. mana-mana juga Finishing. yang namanya terakhir itu namanya finish. Iya benar. Oke, butt itu ini banyak nggak disadari juga sama orang. Umumnya butt itu ada dua. Yang pertama yang bulat round kayak gini. Yang selanjutnya yang lebih rata. Oke. Nah, Apa sih saya lupa istilahnya. Ya kayaknya saya harus googling juga. Tapi ya udah lah, yang intinya dia rata ya. Jadi kalau ada yang tahu silahkan komen. Oh ya silakan komen bener. Tapi jangan googling. Kalau bulat itu dia efeknya lebih ringan, lebih artikulasinya lebih ringan sih. Nah kalau yang rata itu Katanya lebih reduce getaran katanya. yang bulat, yang flat itu yang belakangnya. enggak sih. Kalau yang flat itu rambat getarnya lebih lambat. Ya. Lebih lambat. Bagi orang yang tangan saraf-sarafnya memang kuat, itu nggak masalah. Tapi bagi orang yang sarafnya nggak terlalu kuat, terus ada kecenderungan tidur dengan menimpa tangan. Jadi kalau terlentang kan tangannya nggak ditimpa. Tangannya nggak ditimpa kalau. Tapi kalau orang yang tidurnya menimpa tangan, berarti kan itu ada beban yang selama tidur. Ya, Oke, begitu main drum ditambah lagi dengan getaran yang lambat, kesemutan. Malah kesemutan. Lebih cepat. Bukannya ketika ininya flat tuh malah ketika getaran nggak ada malah apa? Kalau yang bulat itu lambat getarnya cepat lewat gitu. Lewat. Kalau yang itu ya ibaratnya berapa milidetik masih ada. Nah itu yang bikin kesemutan. Lebih cepat kesemutan, tapi tidak semua drummer sarafnya kayak gitu kan. Tentu banyak juga drummer yang nggak tidur dan yang sarafnya sehat. Jadi posisi getaran, bahkan posisi tidur itu perlu ya maksudnya memperhatikan ya betul. Nah kelebihannya apa ya kata? Belum disebutkan kan? Kelebihannya adalah presisi dari stroke itu kita bisa kontrol dengan maksimal kalau dia rata. Jadi kalau mau 3, kalau 4, nggak ada 3,5 atau 4,5 gitu. Benar-benar kalau 3 si reboundnya dia akan jadi 3. Jadi lebih mudah dikontrol ya, sangat presisi. Makanya kalau pemain progresif mungkin akan cocok dengan yang rata-rata gitu. Karena kan mereka main presisi. Buat yang main progresif rock kayak main Portnoy gitu disarankan malah pakai stick yang flat. Ya, flat belakangnya. Walaupun nggak cukup umum sih ya. Biasa kan orang melebih-lebihkan. Kalau batu rata yang paling bagus ya subjektif juga. Tergantung kebutuhan. Ya. Jadi
Jadi sebetulnya nggak ada yang bagus, tapi nggak ada yang paling. semua ukuran bagus, semua tips bagus. Tentunya yang paling jelas itu kebutuhan kita Betul. akan stick ini seperti apa. Betul. Itu Betul. yang menjadi PR-nya gitu. Betul. Bukan wah saya lihat drummer favorit saya pakai stick corn tipnya gitu. Sementara kita pakai Kebutuhan kita bukan itu. kebutuhan kita bukan Iya, iya, itu. betul. Itu kan nggak tepat juga. Betul, betul, betul. Artinya jadi sesuaikan bahwa pemilihan stick ini emang sesuai dengan kebutuhan Ya. kita gitu. Ya. Nah, kita ke poin terakhir kali ya, finishing. Ya, finishing kan Finishing. finish. Iya. Finishing. Nah, umumnya kalau heartbeat itu atau DCR, fast semuanya itu punya finishingnya dibagi ke dalam tiga finish kali ya, 1, 2, 3. Yang paling tinggi itu adalah yang dicat. Cat 4 dicat, tapi yang catnya itu mengkilap. Cat Oh, mengkilap. oke. Terus kemudian ada cat tapi dia dong seperti ini. Enggak, kayak gitu. Terus kemudian di bawahnya ini clear tapi dia berkilap. Itu hampir setara lah dengan ini. Di bawahnya lagi, nah ini yang saya pakai. Ini yang paling disebutnya light, laki-laki itu light. Jadi nggak berat gitu, nggak sangat mengkilap. Nah itu ngaruhnya lagi-lagi subjektif. Ada orang yang senang mengkilap sticknya, terus kemudian dia merasa lebih pede ketika digenggam. Kalau untuk kasus saya cocok dengan light lager ini karena Jadi, oke. paling lengket. Ini sebetulnya standar sih, standar finishingnya lacquer Ya. unfinished, tapi nggak ada sih sebetulnya unfinished dan color ya. Nah kalau ketika pakai yang ya standar ini color ini sebetulnya prosesnya cuma sekali gitu, untuk sebetulnya lebih ke penutup pori aja, karena ketika pori membuka Nah, ini berarti poin kenapa, apa pengaruhnya finishing itu terhadap betul masuknya air dari luar. terhadap stick atau Ya. produknya. Misal ketika di lacquer, misal si pori atau si udara yang ada airnya itu nggak bisa masuk. Benar. Kalaupun masuk nggak terlalu banyak seperti ketika tidak di finishing. Nah, itu nanti ngaruhnya ke sticknya jadi lebih nggak cepet bengkok. Ya bisa, kan ada orang yang saya nggak, kalau pakai finishing itu kalau di lacquer tuh licin. Ya sebetulnya bisa aja sih, cuman rata-rata standar pabrikan biasanya stick udah di finish. Betul. Lacquer walaupun sekali lah. Pertanyaan sekarang, kalau buat kamu yang keringetnya gitu, suka ya banyak keringet Ya. lah ketika main, ya mau nggak mau paling di amplas sendiri gitu. Karena jarang produsen stick yang mengeluarkan sticknya tanpa Unfinished. finish. Ya, dan itu pun ada resikonya bengkok sticknya. Iya. Memang di amplas oke lah gitu. Bisa sekarang kebayang impor dari mana gitu berangkat ke Indonesia, Ya. itu kan di perjalanan yang begitu panjang stick belum di finish, waduh resikonya. Benar. Terus selanjutnya kalau cepat rusak tangan berapa? Ada yang kering, ada yang berkeringat. Ya. Nah, yang berkeringat itu jadi masalah. ya Ketika tidak di lacquer, dia menyerap air, lebih banyak. si sticknya menyerap keringat kita, bengkok. Ya. Jadi ya nggak bagus juga kalau saat finish itu. Jadi ada lacquer atau finish, unfinish. Ya sebetulnya itu selera, cuman rata-rata di stick itu finishingnya nggak terlalu ya, kalau lacquer, kalau kilat ya lacquer nggak terlalu tebal gitu, itu masih si kayu-kayunya masih terasa lah. Ya. Jadi itu sebetulnya hanya untuk ya kan ketika di finish kayu jadi terlihat bagus. Ya, itu juga estetika. Estetikanya Estetika. lebih terlihat. Beda dengan ini misal
contoh kayu polosan. polosan nih. Iya. Ini kan contohnya nih. Ini ada beda tuh. Kelihatan nggak? Ini yang belum di finish tuh kan agak kasar-kasar gitu ya. Ini yang sudah unfinish ya, tentunya juga ini sebelum dilakar kan di proses amplas Iya. dulu gitu, tetap nggak sekasar ini juga. Tapi ya buat kamu yang keringatnya emang banyak gitu ya, sebetulnya cukup pakai amplas ya, misalkan amplas 400 kayak gitu, atau ya amplas 400 lah, tinggal dibuang aja sih Ya. karena lakernya tipis gitu ya, Cuma risikonya sedikit aja ya. ya sedikit aja. Sampai benar-benar habis pokoknya. Kalau habis ya ininya habis juga nantinya. Oh iya, desain estetikanya juga. Iya kan? Betul, betul. Jadi namanya finishing itu lebih utamanya sih lebih ke banyaknya gitu ya, lebih ke estetika ya. Biar cakep kayak Betul. gitu kan. Betul, karena ada request juga yang seperti itu ya. Iya. Estetikanya pakai berkilau. Ya. Gitu. Oke, tentunya setelah ngebahas finish, biasanya yang namanya finish itu udah habis bahasannya. Tapi tenang, buat Anda, buat kamu, buat lu semua yang masih penasaran, yang mau menanyakan info tentang stick, silahkan komen aja. Mau kritik juga boleh, mau saran juga silahkan, agar ya kalau kita terima kritik dan saran tentunya bisa ya lebih bagus harapannya dan menjadi acuan atau menjadi barometer dunia drum di Indonesia ya. Yes. Jadi silahkan yang mau komen, yang mau kritik, atau yang bahkan pengen dibahas sama kita tentang Ya, sesuatu, membahas request apa? ya request sesuatu untuk kita apapun bahas. lah, silahkan. Nanti ya mudah-mudahan kita bisa membahas deh ya. Oke, sampai bertemu di konten-konten kita yang lain. Salam drummer Indonesia. Yes.